Baik kita langsung untuk melihat apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saya harap kita semua bisa mengikuti dalam waktu, kalau bisa saya akan selesaikan dalam 30 menit. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Tapi sebelumnya saya akan berikan judul hantu. Saya rasa sepanjang sejarah kita dengar firman Tuhan jarang pendeta bahas tentang hantu. Ya biasanya bahas yang kedengarannya lebih rohani. Tapi pada pagi hari ini kita akan mulai dengan judul ini. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal 14 ayat 26. Ketika para murid melihatnya berjalan di atas air, mereka sangat takut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Jadi kata hantu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ditulis dalam Matius 14 ayat 26, memakai bahasa aslinya yaitu pantasma. Dan dalam bahasa Inggris artinya spirit. Ya memang betul itu sebuah bayangan hitam atau yang kita kenal sering kali ini dijadikan di bahasa Indonesia sebagai penampakan. Ya, ini sering kita dengar ini. Kalau di TV-TV ada acara yang aneh-aneh begitu. Itu istilah penampakan. Memang sebuah bayangan yang tidak dikenal oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu yang ada di atas perahu. Jadi ide untuk kita membahas tentang hantu ini karena secara ironi sebetulnya murid-murid Tuhan di atas perahu ada pada saat yang kritis. Mereka sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal di tengah danau atau biasa juga diberikan istilah laut, yaitu Danau Galilea atau Danau Tiberias, ya itu danau yang besar. Dan pada waktu itu mereka ada di sana sekitar jam 3 malam, itu istilah Alkitab. Dan ketika murid-murid berjuang, mereka terombang-ambing dan dihantam oleh angin sakal, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tetapi reaksi murid-murid itu mereka berteriak ketakutan. Itu hantu. Mereka berteriak-teriak. Alkitab menjelaskan seperti itu. Ya, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara yang ada di Zoom ini, bayangkan itu 12 orang laki-laki yang gagah begitu, peluk-pelukan, ketakutan, teriak, itu hantu. Ya, di tengah gelombang, basah, ketakutan, tambah takut lagi. Karena ada sosok yang gak jelas di depan itu. Jam 3 malam, laki-laki semua, di atas satu perahu, peluk-pelukan. Tapi itu, ya di kepala saya, itu ironi yang mengganggu bayangan saya. Karena pada waktu itu, mereka sedang akan ditolong oleh Tuhan, tetapi mereka malah berseru itu hantu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi kita ini juga mencerminkan secara tidak langsung apa yang terjadi di atas perahu itu. Kita masuk di tahun 2022, dan saat ini kita sudah masuk ke bulan ketiga, sudah melewati pertengahan bulan ketiga, tidak terasa. Kita berharap masuk tahun 2022 semuanya bertambah baik, ya semuanya supaya doa kita mengakhiri tahun 2021 supaya pandemi ini berlalu,
Tapi ternyata masuk di bulan pertama di tahun 2022 pandemi ternyata tambah parah. Ya, mungkin ada yang di tahun lalu lolos, belum kena COVID. Di tahun ini ada yang kena COVID. Belum lagi di dunia bukan hanya pandemi yang akhirnya dihadapi dan perang beneran antara Rusia dengan Ukraina yang sampai sekarang masih berlangsung. Kemudian perang ini dikhawatirkan akan berdampak kepada negara-negara lain. Ya sudahlah itu di luar negeri. Di dalam negeri belum selesai pandemi, kemudian harga-harga kebutuhan naik. Ya, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, ya yang kemudian dari kita bisa ketemu, anak-anak bisa tatap muka, kembali lagi harus online. Harga-harga mulai naik, ya sampai sekarang ini masih jadi polemik. Minyak goreng, hal yang paling simpel. Harganya dikasih murah, rata, barangnya nggak ada. Sekarang harganya dikembalikan, ya produknya ada, tapi harganya udah naik. Gas juga naik, macam-macam. Jadi saya setuju dengan doa-doa yang tadi dinaikkan. Dan saya bersyukur karena tadi ada yang menaikkan doa kita ada di dalam badai. Ya rasanya juga seperti itu. Kita saat ini semua ada di dalam gelombang. Rasanya juga terkena angin. Sehingga ini bagi saya ini cukup relevan untuk kita pelajari pada pagi hari ini supaya kita bisa mendapatkan jawaban bagaimana untuk kita bertahan melewati badai ini. Ya, sekiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita. Baik, kita akan baca. Saya akan bacakan Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi dari perikop ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah yang menegangkan dan sekaligus menegangkan itu, melegakan maksud saya, kita bisa pelajari penyebab gagalnya murid-murid Tuhan mengenali Yesus sebagai Tuhan. Mereka melihat atau menyangka bahwa Yesus itu hantu. Apa penyebabnya? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, penyebab dari gagalnya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan menganggap dia sebagai hantu atau penampakan bayangan hitam yang tidak jelas, fantasma. Mereka itu sibuk. Matius 14 ayat 24 menulis, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya jelas,
bahwa perahu itu sedang diombang-ambingkan oleh gelombang, dan di hadapan mereka sedang menyerang angin sakal. Angin sakal ini adalah angin yang berlawanan arah. Jadi jika Bapak Ibu melihat artinya di kamus, itu angin yang menghantam dari arah berlawanan. Sehingga kapal itu sudah ada di tengah-tengah danau, majunya itu sulit. Dan murid-murid berusaha menyeimbangkan karena gelombang. Sebagian besar mereka memang nelayan, sehingga mereka berusaha mengerahkan segala kemampuan mereka untuk menstabilkan kapal, dan kalau bisa mereka terhindar dari angin ini. Jadi mereka sedang berusaha berkonsentrasi, sibuk, saudara-saudara. Padahal sebetulnya ada ayat yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, yaitu dalam Matius 14 ayat 22. Mari saya akan bacakan sekali lagi. Jika tadi kita sudah baca, saya bacakan sekali lagi. Ini penting sekali. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang menyuruh murid-murid untuk pergi, untuk mereka berlayar, adalah Tuhan Yesus. Yesus memberikan mereka misi untuk pergi, untuk jalan duluan, karena dia mau berdoa di atas bukit. Jadi apakah Bapak Ibu Saudara sekalian tidak memahami kode ini, kejadian ini? Seringkali hidup kita yang sudah kita jalani, sejak kita lahir, besar, kemudian kita melayani sekarang, kita lupa bahwa hidup kita ini semuanya atas seizin Tuhan. Penulis Mazmur menjelaskan, kita ini dijalin, dirajut di kandungan ibu kita, dan Tuhan tahu hari-hari kita, bahkan sebelum kita melaluinya. Yeremia menulis, Tuhan sudah merancang kehidupan kita. Matius pasal 28 menuliskan amanat agung, bahwa kita ini punya misi di dunia. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Seringkali bagian ini yang kita lupa. Ketika kita ada di dalam pertengahan kehidupan kita, kemudian ada gelombang, ada angin sakal, kita lupa bahwa kita ada di danau ini, kita ada di dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini, Tuhan yang memberikan misi itu. Dan kalau Tuhan yang memberikan misi itu, dia berdaulat atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi, bagaimana jika pada hari ini kita mengingat kembali bahwa kita ada di dunia ini karena kita melakukan misinya Tuhan. Dan jika Tuhan mengizinkan kita untuk beraktivitas di dunia ini, Tuhan yang berdaulat, yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan pasti menolong kita, apapun yang terjadi. Jadi, di bagian ini yang perlu kita koreksi diri kita. Jika kita sibuk memperhatikan masalah kita berusaha menggunakan keterampilan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, ya seperti murid-murid itu, mereka lupa kalau itu Tuhan yang suruh. Sehingga mereka lupa dan tidak bisa mengenal ketika Tuhan Yesus mau bertanggung jawab dan menolong mereka, mereka mengira itu hantu. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, mengapa mereka tidak bisa mengenali bahwa itu adalah Yesus? Karena suasananya gelap. Dalam Matius pasal 14 ayat 25 ditulis, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi, suasananya memang gelap, remang-remang pun karena cahaya bulan. Kita menyadari bahwa mata kita ini adalah panca indera yang terbatas pandangannya. Dia bisa ngelihat samar-samar yang akhirnya membentuk persepsi.
Seperti begini saya gambarkan. Ya, persepsi itu adalah proses seorang mengetahui hal-hal yang ada di depannya atau hal di sekitarnya itu melalui panca inderanya. Jadi kalau persepsinya negatif, mereka kemudian bisa berasumsi. Persepsi itu menghasilkan asumsi. Asumsi itu artinya dugaan atau landasan berpikir yang dianggap benar. Jadi kalau sudah persepsi, sudah ada pikiran-pikiran atau anggapan-anggapan, ya, apalagi kalau sudah gelap matanya, jadi dia memikirkan hal yang negatif. Itu menghasilkan asumsi, dugaan yang juga negatif, yang akhirnya menghasilkan ketakutan. Mereka tidak memikirkan, Tuhan pasti tolong. Mereka tidak memikirkan Tuhan yang suruh kita di sini. Mereka hanya melakukan saja tanpa tahu apa yang akan Yesus lakukan bagi mereka. Mereka lupa bahwa Yesus yang menyuruh mereka lupa bahwa mereka memiliki Yesus. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan pikiran mereka, sehingga persepsi-persepsi duniawi, persepsi-persepsi kemanusiaan yang terbatas itu menghasilkan dugaan-dugaan yang tentu terbatas juga, yang membuat mereka kasihan. Hidup mereka di tengah-tengah, dalam gelombang, mereka ketakutan sendiri. Dan ketakutan mereka berpuncak malah ketika Yesus menolong. Padahal sebetulnya Tuhan memberikan ayat yang luar biasa bagi kita. Dalam Matius 14 ayat 27. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Ini jawaban Yesus yang luar biasa. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Itu pribadi yang luar biasa, yang bertanggung jawab, yang berdaulat atas panggilannya, atas suruhannya bagi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, penyebab gagalnya. Mereka tahu itu Tuhan, tapi malah menyangka itu hantu. Ya, saya membuat 3 kata ini, dirasanya, angin, dan takut. Dalam Matius pasal 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kata dirasanya ini dalam bahasa Yunani adalah blepo. Jadi sebetulnya kata dirasanya ini lebih tepat kita melihatnya dalam bahasa aslinya, kata blepo artinya melihat, memandang, memperhatikan, dan menjaga. Jadi terkandung arti kata seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita bisa memahami bahwa Rasul Petrus yang ingin turun untuk membuktikan bahwa itu adalah Yesus, Petrus bukan hanya sekedar merasa-rasa, tetapi dia blepo. Dia melihat dan dia memandang, memperhatikan, bahkan seperti menjaga. Ya, fokus di situ dia. Kalau Bapak Ibu menjaga anak misalnya, pasti fokus melihat dia. Ya. Jadi Petrus tidak fokus lagi kepada Yesus yang ada di depannya. Petrus akhirnya fokus kembali kepada angin. Sehingga walaupun dia sudah turun dan berjalan di atas air, dia mulai tenggelam.
Apa yang dirasakan oleh Petrus ya dalam bahasa Indonesia, pakai kata dirasakan. Apa yang diperhatikan oleh Petrus? Dia melihat, dia memperhatikan, dia fokus kepada angin. Dalam bahasa Yunani, kata angin atau bahasa aslinya ini dipakai kata anemos. Dalam bahasa Indonesia, anemos ini berarti angin atau angin bumi atau ya angin dari segala penjuru bumi, semacam seperti tofan. Jadi angin yang menghantam dari 4 penjuru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus ketika ingin membuktikan bahwa itu adalah Tuhan atau hantu atau siapa, dia minta turun. Kalau itu engkau Tuhan, izinkan aku turun dan berjalan di atas air seperti engkau. Dia turun, meninggalkan perahunya. Ini adalah sebuah perumpamaan atau sebuah kode Alkitab yang sangat dalam sebetulnya. Saya heran, kenapa Rasul Petrus memilih untuk membuktikan itu Tuhan, dia harus turun dan berjalan di atas air. Pembuktian yang paling masuk akal sebetulnya, jika itu engkau Tuhan, majulah lagi Tuhan, mendekatlah kepada kami, supaya kami melihat lebih jelas. Kalau itu saya mungkin, ya lebih masuk akal saya minta seperti itu. Saya tidak akan terpikir untuk turun dan mau berjalan di atas air seperti Yesus. Saya nggak akan terpikir, karena saya udah ketakutan nih. Saya pasti minta, itu hantu atau Tuhan? Coba mendekat sedikit. Nah, itu lebih masuk akal. Atau kalaupun misalnya saya ingin turun ke atas air, saya tidak akan minta dengan kata saya. Karena masih ada teman-teman saya, 11 orang yang ada di perahu. Saya akan berkata, jika itu engkau Tuhan, izinkan kami semua untuk turun di atas air. Ya, sehingga sejarah dunia minimal mencatat bukan 1 orang yang bisa berjalan di atas air, atau bukan 2 orang saja yang akhirnya berjalan di atas air, tapi karena kesetiakawanan sosial saya dengan teman-teman saya, ada 13 orang yang pernah berjalan di atas air. Tapi karena Petrus meminta 1 orang yang berjalan di atas air, jadi dalam sejarah dunia hanya ada 2 orang yang pernah berjalan di atas air, yaitu Tuhan Yesus dan Rasul Petrus. Kalau saya ada di atas perahu, saya akan berpikir, kenapa dia berani minta jalan di atas air? Kenapa dia meninggalkan perahu? Ini orang setia kawan atau enggak sih? Atau jika saya Petrus, saya enggak tahu. Saya tidak bisa lagi menafsirkan karena saya juga enggak terlalu berani. Karena pada waktu itu, pilihan Petrus, dia meninggalkan perahu. Hanya saja di hati saya, ketika saya merenungkan bagian ini, ada satu yang mengetuk hati saya. Seringkali di antara kita dalam persekutuan ini, ada sekitar 64 orang di sini, kita seringkali lupa dalam persekutuan, dalam ikatan kasih kita, untuk teman-teman kita, jika ada masalah di dalam persekutuan, sangat mudah kita minta keluar dari perahu. Jika ada pertolongan di satu tempat, kita lupa dengan teman-teman kita. Sepanjang pagi ini, ayat-ayat yang saudara-saudara bacakan tadi, dan juga yang doa-doa yang kita naikkan tadi, saya rasa tidak ada yang kebetulan ya. Tadi kita baca dalam 1 Yohanes.
Jika engkau memiliki sesuatu dan ada temanmu yang membutuhkan, ya jangan sampai engkau tidak memberikannya. Tunjukkan kasih yang sebenarnya itu. Jika di gereja ada masalah, lebih gampang untuk meninggalkan gereja. Ya, jika rumahnya bocor, dia lebih gampang untuk pergi, bukannya memperbaiki kebocoran itu. Jadi saya melihat ada karakter yang ditunjukkan oleh Rasul Petrus yang perlu untuk kita pertimbangkan jika kita mencoba untuk menjadi one-man show di dalam sebuah pelayanan. Pelayanan itu bukan one-man show. Ya, kita ada dalam persekutuan tubuh Kristus. Tubuh Kristus kan katanya bukan pertelunjuk saja, ada kelingking, ada kaki, ada tangan, dan macam-macam. Rasul Paulus menjelaskan seperti itu. Jadi, Rasul Petrus ketika ada di kapal bersama dengan teman-teman, dia dihantam oleh angin sakal. Itu angin sakal, saya tulis di situ anemos enantios. Angin yang menghantam dari depan. Tetapi ketika dia turun dari perahu, dia dihantam oleh anemos. Oleh angin yang bukan hanya dari depan, tapi dari seluruh penjuru. Ya, mungkin dia kelihatannya hebat sekarang karena berjalan di atas air. Ya, dia kelihatannya terima mujizat luar biasa. Tetapi kalau perhatiannya atau fokusnya bukan kepada Yesus lagi, tetapi kepada dirinya sendiri, kepada angin di sekitarnya, dengan cepat dia tenggelam. Dengan cepat dia tenggelam. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bisa kelihatannya maju sendiri. Kita bisa kelihatannya pintar sendiri. Tapi saya mendorong untuk kita memperhatikan ini. Di dalam kapal, mereka hanya terima angin sakal. Ya, kapal itu melindungi mereka dari angin sekeliling. Mereka digoncang-goncang oleh gelombang, tapi tetap ada di atas kapal. Tetapi Petrus ketika turun, tidak ada di kapal lagi. Dia digoncang oleh semua angin itu. Dia tenggelam. Tapi puji Tuhan, di tengah angin yang kencang, dengan cepat Yesus memegang tangannya. Tuhan Yesus Kristus tidak goyah memegang tangan Petrus. Sehingga kita bisa mempelajari tanpa fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mudah tenggelam. Jika kita fokus dengan masalah kita akan mudah tenggelam. Dan syukur kepada Tuhan, dalam Matius 14 ayat 32, dituliskan seperti ini. Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Ini pelajaran yang indah bagi Tuhan. Drama pada jam 3 malam itu menunjukkan apapun yang terjadi. Angin sakal, gelombang, pencobaan, ujian yang mengombang-ambingkan kita, yang membuat hati kita ketakutan, itu tidak akan selamanya. Pasti akan berakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Matius 14 ayat 33, akhirnya orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi, kerinduan Tuhan pada hari ini kepada umatnya, supaya umatnya itu percaya dan betul-betul mengenal Tuhan. Jangan sampai ketika kita dalam permasalahan, dalam ujian kita berseru-seru kepada Tuhan, ketika Dia datang menolong kita dengan cara yang ajaib, yang pikiran kita tidak bisa mencerna Dia, malah kita menyangka itu hantu. Kita malah ketakutan. Kita harus bisa melihat dalam segala keadaan. Kasihlah Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita bisa mengenal bahwa itu Tuhan
dalam segala keadaan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan penyembahan kita kepada Dia, Anak Allah yang hidup. Jadi puji Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa sebentar. Ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu.